walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasulullah. War rasulu ghairul ab. Ayat tersebut ketika menjelaskan walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasulullah, pemahaman Rasul itu bukan sebagai seorang ayah. Wa in kana ashaddu hirsan 'alal mu'minina wa aktsaru rahmatan bihim min abaihim wa ummahatihim. Sekalipun pada hakikatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih peduli kepada orang-orang beriman dan lebih sayang kepada mereka ketimbang ayah mereka sendiri. Dan itu disebutkan dalam salah satu ayat suci Al-Quran di qaulihi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah Rasul itu yang terbaik dan Rasul itu merasakan semua penderitaan yang menyentuh kepada orang-orang yang beriman. Seakan beliau yang susah ketika orang-orang yang beriman itu disentuh kesusahan. Sehingga beliau berharap agar supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan sakit sakaratul maut ketika beliau pada akhir hidupnya hendak dicabut nyawanya. Beliau meminta agar supaya umatnya itu tidak diberikan sakaratul maut, agar supaya penderitaan sakaratul maut itu dibebankan kepada diri beliau. Maka jelasnya beliau itu lebih peduli kepada orang-orang beriman. Dan beliau lebih sayang ketimbang orang tua mereka. Wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Maka tentunya tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada syariat setelah syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad yang terbaik dan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada beliau itu yang paling sempurna. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Allah mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan tugas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah yang terbaik. Lalu beliau dijadikan sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Arti Allah Maha mengetahui segala sesuatu, di antaranya ilmuhu ta'ala haitsu yaj'alu risalata. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di mana dia menempatkan risalahnya, di mana dia memilih seorang utusan yang terbaik. Wa haitsu yahtumu abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengutus para nabi.
Dia tidak mengutus para utusan. Limadza khutimatin nubuwwatu bi Muhammad? Mengapa kenabian itu ditutup dengan seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengutus siapapun menjadi nabi dan siapapun menjadi rasul. Oleh karena itu, semua orang-orang yang beriman telah bersepakat tidak ada wahyu yang diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang ingkar, maka dia bukan sebagai seorang muslim. Tapi yang percaya ada wahyu yang diturunkan sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama huwa bimuslimin. Dia bukan sebagai seorang muslim. Wa man idda'a an-nubuwwata ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajaba qatluhu. Dan bagi siapa yang mengaku mengada-ngada kenabian sepeninggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya orang tersebut wajib dibunuh. Wa man talabat dalila ala nubuwwati hadha ad-da'i muhtamilan as-sidqa fi qawlihi fa huwa kafir. Bagi orang yang berusaha untuk menetapkan dengan suatu dalil atau bukti atas kenabian seseorang yang mengaku sebagai nabi, bahwa dia benar dalam pengakuannya, maka orang tersebut dinyatakan kafir dan dia di dalam hukum fiqh wajib dibunuh. Wa fi tafsir Ismail Haqi Ruhul Bayan, law jaa ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyun la jaa Ali bin Abi Thalib li'annahu kana bimanzilati Haruna min Musa. Dalam kitab Ruhul Bayan karya tulisan Ismail Haqi, beliau menjelaskan kalau seandainya ada seseorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku menjadi nabi, maka yang lebih pantas mengaku sebagai nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Karena Ali memiliki kedudukan yang setara seperti kedudukan Harun dari Musa. Tapi tiada satupun yang berpendapat bahwa Ali itu sebagai seorang nabi. Ali itu sebagai wasiyun nabi. Ali itu sebagai wazirun nabi. Ali itu sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih mulia dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali yang paling mulia. Itu pun Ali tidak mengaku sebagai seorang nabi. Wa tas'alu limadza khutimatin nubuwwatu bi Muhammad. Kalau Anda bertanya mengapa kenabian itu ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sebagai khatamun nabiyyina wal mursalin. Al-jawab, innal ghayatal ula wal akhirata min bi'tsatin nabi hiya an yuballigha qawlahu ta'ala ila ibadihi. Tujuan utama
dan juga sebagai tujuan akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi supaya Nabi itu menyampaikan firman Allah kepada hamba-hambanya. Wa ma min syai'in yuridu Allah subhanahu an yuballighahu ila ibadihi illa wa huwa mawjudun fil Qur'anil Karim. Dan tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan keinginan Allah, kehendak Allah kepada hamba-hambanya. Dan itu semua tertera di dalam Al-Quran. Itu semua dipaparkan dalam Al-Quran. Allah berfirman surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Maka semua yang berkaitan dengan masalah agama telah disampaikan secara cermat, konkret, dan juga dasar-dasar itu telah dipaparkan dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran sebagai hujjah, Al-Quran sebagai bukti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Maka semua masalah agama secara terperinci atau secara global itu sudah dipaparkan di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjelaskan pokok-pokok agama. Al-Quran menjelaskan etika. Al-Quran menjelaskan hukum. Al-Quran sebagai petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran memberikan bimbingan kepada umat manusia. Waliqaulihi ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ay min syai'in yattasilu biwazifatil anbiya'i wa ikhtisasihim fi hidayatil khalqi wa irsyadihim ila masalihihim allati tadmunu lahum sa'adatud darain. Jadi maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan semua yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk untuk maslahat kehidupan manusia. Dan Al-Quran menjanjikan kebahagiaan bagi siapa saja yang taat. Mereka akan sukses hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Itu semua sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua sudah tertera di dalam Al-Quran. Dengan bukti keterangan surat An-Nahl ayat 89. Fi qawlihi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Begitu juga dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'in.